Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Istiani dari Universitas Komarul Huda Badarudin Bagu, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Baik, video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah, yaitu kesehatan masyarakat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu kesehatan masyarakat. Sebelumnya, di sini saya akan membahas ada 4. Yang pertama advokasi, kedua kemitraan, dan yang ketiga pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir itu adalah upaya kesehatan ibu dan anak. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas apa itu advokasi. Nah, advokasi itu adalah upaya atau proses atau strategis dan yang terencana untuk mendapatkan suatu komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait atau stakeholder. Nah, pihak yang terkait di sini maksudnya itu adalah tokoh masyarakat atau yang informal atau non formal. Nah, di sini kan masyarakat berperan sebagai narasumber atau opinion leader itu. Nah, di sini masyarakat itu sebagai pemantauan kebijakan atau norma, dan di sini adalah penyelenggaraan dari dana tersebut. Nah, baik, dari tujuan umumnya itu adalah diperolehnya komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana sarana, kemudahan, dan keikutsertaan dalam melakukan kegiatan maupun berbagai bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dengan keadaan dan usaha yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya di sini ada tujuan khususnya, di mana tujuan khususnya yang pertama adanya kemampuan dan pengenalan dan kesadaran. Yang kedua adanya ketertarikan atau peminatan dan tanpa penolakan. Nah, yang ketiga adanya kemampuan peduli dan kesanggupan untuk membantu dan menerima perubahan di masyarakat tersebut. Nah, yang keempat adanya perbuatan atau tindakan atau kegiatan yang nyata untuk dilakukan di dalam masyarakat. Nah, yang kelima adanya kelanjutan program yang telah kita bikin tadi. Nah, selanjutnya ada fungsi advokasi nih. Fungsinya itu untuk mempromosikan suatu perubahan dalam kebijakan, program, dan peraturan, dan mendapatkan dukungan dari pihak lainnya. Nah, di sini adanya perubahan nih dari suatu program yang telah kita lakukan tadi. Nah, setelah itu kita membutuhkan nih untuk dukungan dari pihak lain juga, biar kita melakukan program yang selanjutnya lagi. Nah, adapun sarana dan pelaku. Nah, di mana sarana advokasi itu adalah berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan dukungan dan upaya kesehatan, khususnya para pengambilan keputusan dan penentu kebijakan di pemerintah, seperti lembaga perwakilan rakyat, mitra di kalangan pengusaha dan swasta, dan penyandang dana, media massa, terus organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh-tokoh berpengaruh dan tenar, dan kelompok potensial lainnya. Di sini juga ada prinsip advokasi yang harus kita ketahui. Ada 5 prinsip advokasi sebagai pedomannya. Yang pertama ada realistis, di mana realistis itu kita memilih isu dan agenda yang nyata. Kedua sistematis, dan advokasi harus memiliki perencanaan yang sangat kuat, sehingga kita kemas informasi-informasi semenarik mungkin untuk kita libatkan di media yang lebih efektif. Yang ketiga itu ada taksis, di mana advokasi itu tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Kita memerlukan menjalinkan koalisis dan analisis terhadap sekutu. Yang keempat itu strategis, di mana strategis kita dapat melakukan perubahan-perubahan untuk masyarakat dengan membuat strategis yang gitu agar advokasi berjalan dengan sukses. Nah, yang kelima itu adalah berani, di mana kita jadikan isu dan strategis itu sebagai promotor gerakan dan
berpijak pada satu gerakan bersama. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan dalam advokasi, di mana dengan melakukan pendekatan persuasif secara dewasa dan bijak sesuai keadaan yang memungkinkan tukar pikir secara baik atau free choice. Nah, yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah advokasi, di mana yang pertama langkahnya itu adalah identifikasi dan analisis masalah atau isi yang memerlukan advokasi. Yang kedua, identifikasi dan analisis kelompok sasaran. Dan yang ketiga itu siapkan dan kemas informasi. Yang keempat, rencanakan teknik atau acara kegiatan operasional. Dan yang kelima itu lakukan kegiatan, pemantauan, evaluasi, serta lakukan lanjutan. Nah, baik, kita akan membahas tentang kemitraan. Di Indonesia, istilah kemitraan itu adalah partnership yang masih relatif baru. Namun, demikian praktiknya masyarakat sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, kerjasama kemitraan adalah seputar respon kolektif dalam hal memberikan upaya yang seragam untuk mengatasi ketidakmerataan kesehatan di suatu masyarakat. Nah, adapun dengan prinsip kemitraan, yaitu dalam membangun kemitraan ada 3 prinsip yang harus kita pahami oleh masing-masing anggota kemitraan. Yang pertama, ada equity atau persamaan, yaitu individu atau organisasi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, yang kedua itu adalah transparansi atau keterbukaan. Nah, kita harus terbuka nih antara satu sama lain agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Nah, yang ketiga itu adalah mutual benefit atau saling menguntungkan. Nah, di akhirnya kita di sini saling menguntungkan, dapat untuk satu sama lainnya. Nah, ada juga dengan landasan dalam kemitraan, yaitu ada 7. Yang pertama, saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi. Kedua, saling memahami kepuasan masing-masing. Yang ketiga itu ya saling menghubungi secara proaktif. Yang keempat itu saling mendekat tidak hanya dengan fisik saja, namun kita mendekat untuk membantu menukar pikiran yang kita punya. Yang kelima itu adalah saling keterbuka. Yang keenam itu saling mendorong dan mendukung kegiatan yang kita lakukan. Nah, yang ketujuh itu kita saling menghargai kenyataan masing-masing yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan dalam kemitraan. Itu ada 6. Yang pertama itu adalah penjajakan atau persiapan. Yang kedua itu penyamanan atau persepsi. Yang ketiga itu pengaturan peran. Yang keempat komunikasi intensif. Yang kelima melakukan kegiatan. Dan keenam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap masyarakat dan diri sendiri. Sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat, di mana pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga, kelompok atau klien secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau knowledge. Sedangkan menurut istilah adalah perbedaan masyarakat tidak menganut pendekatan mobilisasi tetapi partisipasif. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, tujuan umumnya yaitu supaya masyarakat mampu mengenali, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Yang kedua itu tujuan khususnya. Yang pertama, memahami dan menyadari pentingnya kesehatan. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Yang ketiga, memiliki kemudahan untuk menjaga kesehatan dan lingkungannya. Yang keempat yaitu upaya bersama atau gotong royong menjaga dan meningkatkan kesehatan di lingkungan itu tersendiri. Nah, adapun saran dan pemberdayaan masyarakat itu
Sasaran pemberdayaan masyarakat yaitu perorangan, keluarga dan masyarakat umum. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk kelompok-kelompok potensial di masyarakat, organisasi ataupun pemuda, organisasi, profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok media massa dan kelompok potensi lainnya. Adapun dengan prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Yang kedua menumbuhkan dan atau mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga mengembangkan semangat kegiatan gotong royong dalam pembangunan kesehatan. Nah, yang keempat bekerja sama dengan masyarakat. Yang kelima menyelenggarakan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Nah, yang keenam menggalang kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan organik kemasyarakatan yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya promosi, pendidikan dan pelatihan dengan sebanyak mungkin untuk menggunakan dan memanfaatkan potensi setempat. Selanjutnya upaya yang dilakukan secara kemitraan dengan berbagai pihak dan yang terakhir itu desentralis atau sesuai dengan keadaan atau budaya setempat. Nah, yang selanjutnya itu ada model pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan pemimpin masyarakat, semisalnya melalui sesarehan. Sesarehan itu seperti diskusi atau musyawarah. Yang kedua, pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat seperti Polindes dan Posyandu. Yang ketiga itu pengembangan pendanaan masyarakat seperti dana sehat. Yang keempat, pemberdayaan sarana masyarakat seperti sumur dan pembuatan jamban untuk masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu peningkatan pengetahuan masyarakat, sepertinya kita mengasah keterampilan atau bakat yang kita punya. Nah, yang selanjutnya itu pengembangan teknologi tepat guna, misalnya penyederhanaan deteksi dini. Nah, yang selanjutnya itu adalah peningkatan manajemen atau pengambilan keputusan atau semisalnya pendekatan edukatif. Selanjutnya ada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat. Nah, langkah utama pemberdayaan masyarakat itu melalui upaya pendampingan atau memfasilitasi masyarakat untuk menjalani proses pembelajaran melalui siklus pemecahan masalah yang terorganisasi atau pengorganisasian masyarakat. Nah, ada juga seperti pendekatan kepada pemimpin masyarakat, kedua survei mawas diri atau pengkajian masalah masyarakat, urusan masyarakat dan kesepakatan bersama dalam musyawarah masyarakat desa. Yang selanjutnya pemecahan masalah bersama, dan yang terakhir itu pembinaan dan pengembangan dalam suatu masyarakat tersebut. Nah, yang selanjutnya materi terakhir itu adalah upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak, serta anak balita dan anak prasekolah. Nah, pemberdayaan masyarakat bidang KIA merupakan untuk memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinis terkait kehamilan dan persalinan. Nah, upaya kesehatan ibu dan anak itu juga mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan umumnya itu kesehatan ibu dan anak adalah tercapainya hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya, atau mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu Indonesia Sehat. Yang kedua, tujuan khususnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan ibu atau pengetahuan sikap dan perilaku. Yang kedua, meningkatkan upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah secara mandiri dalam lingkungan masyarakat atau keluarganya. Yang ketiga, meningkatkan jangkauan kesehatan bayi, anak balita, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui. Dan yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan peran serta masyarakatnya. Nah, selanjutnya manajemen kegiatan KIA. Pemantauan wilayah setempat. KIA adalah untuk
pengelolaan kegiatan KIA serta alat untuk memotivasi dan komunikasi kepada sektor lain yang terkait dipergunakan untuk pemantauan program KIA secara teknis maupun non-teknis. Melalui PWS KIA ini dikembangkan indikator-indikator pemantauan teknis dan non-teknis, yaitu yang pertama, indikator pemantauan teknis, indikator pemantauan non-teknis, indikator pemerataan pelayanan KIA, dan yang terakhir itu adalah indikator efektivitas pelayanan KIA. Nah, ini untuk indikator pemantauan teknis itu ada indikator akses transportasi, indikator akses ibu hamil, indikator cakupan persalinan atau tenaga kesehatan, indikator penjaringan dini pada faktor risiko oleh masyarakat, indikator penjaringan, faktor oleh tenaga kesehatan, dan faktor dan indikator neonata. Nah, yang maksud indikator pemantauan teknis itu seperti untuk memotivasi dan komunikasi kemajuan maupun masalah operasional kegiatan kepada penguasa di masyarakat tersebut. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di materi tentang kesehatan masyarakat ini. Mungkin teman-teman belum ada yang belum mengerti dan belum jelas, teman-teman bisa browsing di Google. Saya udah menaruhkan referensinya di slide terakhir. Nanti teman-teman bisa cari lebih jelasnya untuk materi gimana kesehatan masyarakat itu. Dan baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.